Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 99 bait 1 dan 2. Kita surga bergema. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Sabda Tuhan yang mengajar dan memerintahkan kita untuk hidup dalam kasih dan hidup saling mengasihi. Sabda Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan. Marilah sabda Tuhan yang kita terima ini kita sambut dengan sukacita. Kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama, supaya dengan kasih, damai, dan kesejahteraan hidup kita rasakan bersama, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi lain, dengan kerendahan hati, kita akan mengungkapkan pengakuan di hadapan Tuhan dan di depan sesama, bahwasanya kita belum mampu melakukan perintah Tuhan itu dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dari Tuhan, menyesali akan segala kekurangan, bahkan dosa-dosa kita. Bersama-sama kita akan lantunkan nyanyian penyesalan melalui lantunan kidung jemaat 26. Kita pujikan bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Jemaat yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, menghaturkan doa syukur kita dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
yang bertahta dalam kemuliaannya di surga. Tuhan yang melakukan karya agungnya baik di surga maupun di bumi. Di hari Sabat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur kami kepada Tuhan atas segala penyertaan, pertolongan, naungan, dan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan, Tuhan berikan kepada kami umat milik Tuhan. Mengucap syukur atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur atas segala kecukupan kebutuhan hidup kami hari demi hari. Itulah kasih-Mu Tuhan, maka kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama umat milik-Mu, kami juga mengaturkan doa syafaat kami. Hamba-Mu berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan, Gereja Tuhan GKJ Wonosobo Timur. Mari Tuhan, Engkau tuntun langkah kami, Engkau sertai dan Engkau berkati setiap karya pelayanan yang diaturkan, dilakukan oleh setiap umat Tuhan, dilakukan jemaat Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada karya pelayanan di dalam Tuhan yang sia-sia. Ada berkat yang Engkau curahkan bagi kehidupan gereja dan jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan segala karya pelayanan, tim, panitia, komisi, dan majelis gereja. Tuhan, kami sandarkan, kami serahkan segala karya pelayanan kami di dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga hamba-Mu berdoa, sekiranya saat ini ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, semua kami mohonkan kekuatan dan kesehatan, kesembuhan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami, hamba-Mu Ibu Sri Sunaryani Agung Slamet, Ibu Juliana Suratni, Ibu Kun Haryanto, dan Ibu Suwarti Tugiran Nyoto Miharjo. Semua kami serahkan, kami percayakan kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga bagi orang tua kami, para lansia adiuswo yang mengalami penurunan kekuatan fisik bahkan kesehatan, seperti keadaan orang tua kami, hamba-Mu Ibu Tamsis. Kami serahkan orang tua kami ini juga di dalam naungan karya kasih-Mu. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan bangsa Indonesia. Mari Tuhan, Kau tolong bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, di dalam mengemban amanat Tuhan. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kebijaksanaan, supaya apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami menuju kepada kesatuan, kebersamaan, dan kesejahteraan. Terlebih di dalam bangsa kami masih menghadapi adanya COVID-19. Tuhan, tolonglah bangsa ini
dari kemelut wabah corona, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Terkhusus Tuhan di Kabupaten Wonosobo, kami sandarkan, kami percayakan pertolongan itu di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan, seru doa syukur, seru doa syafaat kami yang kami naikkan, kami panjatkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kebaktian hari Sabat ini, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita berupa persembahan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita akan sambut sabda Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan ungkapan syukur pada hari Sabat ini. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 menjadi dasar di dalam kita mengaturkan persembahan di dalam kebaktian ini. Demikian sabda Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, jalannya persembahan dalam ibadah ini kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 450. Kita pujikan bait 1, hidup kita yang benar. Jemaat yang terkasih, mari persembahan kita ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami umat milik-Mu datang kepadamu ya Tuhan, mengaturkan persembahan sebagai bagian ungkapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menguduskan, memberkati persembahan kami saat ini. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa memohon berkat Tuhan
tercurah atas kehidupan gerejamu, tercurah atas kehidupan jemaatmu. Di dalam mereka bekerja, Tuhan, Engkau menaungi, menjauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Tetapi Engkau menaungi mereka, Engkau memberkati mereka semua. Mereka yang buruh, mereka yang menjadi petani, mereka yang berdagang, mereka yang berwira swasta, mereka yang berkarya di lembaga swasta maupun di lembaga pemerintah, dimanapun mereka berada dan bekerja, lindungi, berkati mereka semua. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang Engkau pakai untuk merawat, mengelola persembahan ini. Berkati pelayanan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut kebenaran sabda-Mu. Naungi kami melalui karya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian sabda Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakan, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada perayaan ibadah hari Sabat ini saya beri tema persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini, di hari Sabat ini, 6 Desember tahun 2020, kita memasuki pada minggu Advent yang kedua. Itu artinya bagi setiap kita semakin dalam di dalam kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, terkhusus di dalam perayaan Natal. Persiapan menyambut Tuhan itu penting sekali dilakukan oleh setiap umat Tuhan, dilakukan oleh setiap orang percaya. Sebab dengan persiapan membuktikan akan kesungguhan kehidupan iman umat Tuhan di dalam menyambut Tuhan datang ke dunia melalui peristiwa Natal. Sebagaimana dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia juga seringkali melakukan persiapan-persiapan berkenaan dengan apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Baik segala sesuatu yang akan terjadi dan kita lakukan bersama didahului dengan sebuah persiapan. Sebagai contoh, jikalau di dalam sebuah keluarga seorang ibu sedang mengandung, maka keluarga itu akan mempersiapkan begitu rupa akan kelahiran anak yang dikandung oleh seorang ibu tersebut. Keluarga akan mempersiapkan begitu rupa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di masa-masa kelahiran anak yang dikandungnya. Keluarga akan mempersiapkan mungkin box bayi, tempat untuk bayi ketika nanti dilahirkan, mempersiapkan baju-baju untuk bayi tersebut, bedak, tempat untuk mandi, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kedatangan bayi, kelahiran bayi dipersiapkan begitu rupa. Demikian juga ketika kita akan melakukan sebuah rencana perjalanan tertentu, kita pun tentunya mempersiapkan kebutuhan apa saja yang kita perlukan untuk mendukung perjalanan kita. Mungkin mempersiapkan bekal, mungkin juga mempersiapkan baju ketika perjalanan kita memakan waktu beberapa hari bahkan beberapa minggu. Segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk menunjang perjalanan kita, kita siapkan. Jadi sebuah persiapan itu penting dilakukan oleh kehidupan manusia untuk melakukan aktivitas tertentu dan untuk menanggapi sebuah peristiwa tertentu.
Demikian juga di dalam masa Advent dan Natal ini, kita juga dikehendaki oleh Tuhan untuk mempersiapkan baik secara lahiriah maupun batiniah, baik secara duniawi maupun secara rohani. Secara duniawi tentunya bisa kita lakukan dalam berbagai bentuk. Demikian juga secara khusus secara rohani. Iman kita semakin kokoh, semakin kuat menyambut datangnya Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus dalam kelahiran agungnya. Kelahiran Sang Juru Selamat juga diawali dengan sebuah persiapan yang istimewa, di mana ketika Allah berkenan mengutus hamba-Nya yang bernama Yohanes Pembaptis, diutus oleh Allah untuk mempersiapkan akan kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus, mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat melalui karyanya di Sungai Yordan. Ia berseru-seru, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes Pembaptis menjadi pribadi yang dipakai Tuhan mempersiapkan hadirnya Sang Juru Selamat, damai sejahtera, yaitu Sang Penebus dunia, Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis berkata, "Berseru-seru di padang gurun, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah mengampuni dosa." Suara keras, suara lantang yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis membangun kehidupan manusia untuk menyediakan diri menyambut kedatangan Tuhan itu dengan kerendahan hati, mengakui dosa, menyesali dosa, dan bertobat kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa manusia. Masa Advent menjadi bagian bagi saya dan saudara untuk mempersiapkan batin kita, mempersiapkan iman kita dengan sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan. Hati yang penuh sukacita, hati yang penuh rendah hati, menyambut Tuhan dalam kemuliaan akan menguatkan kehidupan iman kita dan harapan iman kita bahwa kehidupan orang percaya dinaungi oleh damai sejahtera Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan harus ditanggapi dengan serius, ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh setiap kehidupan orang percaya, oleh kehidupan setiap umat Tuhan. Apa yang kita persiapkan? Secara lahiriah, mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah memasang pohon Natal seberapa yang memiliki di rumah Bapak Ibu. Mulai menggaungkan nyanyian kidung
Natal, baik melalui VCD atau mengupload di YouTube tentang lagu-lagu Natal, atau juga hal yang lain. Dari Minggu Advent yang pertama, kita juga sudah mempersiapkan persembahan majus yang akan kita aturkan kepada Tuhan di dalam ibadah Natal. Itulah ungkapan lahiriah dan ungkapan batiniah yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, baik dalam perayaan Natal maupun kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hidup dalam iman penuh kesungguhan, hidup dalam iman penuh keseriusan, hidup dalam iman dengan penuh keteguhan. Itulah panggilan sejati, panggilan hakiki dari Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, marilah setiap kehidupan kita, hari demi hari, waktu demi waktu, kita sandarkan sepenuhnya kepada kasih dan pertolongan Tuhan. Karena Ia baik, Ia sangat baik, menyertai, menolong, dan memberkati kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan dengan segala persiapan hidup kita, baik persiapan lahiriah maupun persiapan batin, persiapan dunia maupun persiapan rohani, karena Dia melihat hati dan hidup kita. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena sabdamu mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan lahiriah kami, persiapan batiniah kami, persiapan duniawi kami, terlebih persiapan rohani kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sandarkan, kami serahkan sepenuh hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, seusai ibadah ini, kami hendak melanjutkan hidup dan kehidupan kami anugerah Tuhan. Naungi kami, beri kami damai sejahtera-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala malapetaka. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 99 bait 3, Kita Surga Bergema.
Jemaat yang terkasih, mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menaungi kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kebaktian ini kita akhiri dengan lantunan kidung jemaat 346. Kita pujikan bait 1, Tuhan Allah beserta engkau. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wadah Jemaat GKJ Wonosobo Timur tanggal 4 Desember 2020. Yang pertama, kepada segenap warga Jemaat GKJ Wonosobo Timur di Pepatan dan kelompok, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Memperhatikan dan memproses dan merespon perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama,
Surat Instruksi Bupati Wonosobo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo nomor 165 tahun 2020 tentang optimalisasi kembali pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Yang kedua, pada bulan November 2020 perkembangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo yang terkonfirmasi positif kembali bertambah. Saat ini yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 sudah mencapai 2.000 orang lebih. Yang ketiga, penyebaran atau penularan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo ada yang berasal dari transmisi lokal. Maka perlu kita waspadai bersama ancaman penyebaran COVID-19 di lingkungan kita masing-masing. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka dengan terpaksa Majelis GKJ Wonosobo Timur mengambil sikap untuk bentuk ibadah selama bulan Desember 2020, sementara masih menghindari penggunaan gedung gereja untuk ibadah. Bentuk ibadah minggu pada bulan Desember 2020 di Pepandan atau kelompok di GKJ Wonosobo Timur masih dengan bentuk ibadah di rumah atau ibadah keluarga yang dapat secara online melalui channel YouTube GKJ Wonosobo Timur atau secara mandiri dengan bahan yang dibagikan di masing-masing pepandan atau kelompok melalui majelis setempat. Demikian warta gereja ini kami sampaikan. Tetaplah meyakini bahwa pandemi COVID-19 akan berlalu dan tetap mengandalkan Tuhan serta saling mendukung. Atas perhatian dan kerjasamanya, segenap warga GKJ Wonosobo Timur diucapkan terima kasih. Gereja yang selanjutnya, dengan ini kami beritahukan bahwa pada hari Rabu Wage tanggal 4 November 2020 tempat Wonosobo telah lahir dengan selamat anak kami yang kedua dan ketiga yang diberi nama yang pertama Stefania Helen Feliski jenis kelamin perempuan, yang kedua Stefani Helen Feliski jenis kelamin perempuan. Nama orang tua Ayah Rizkianto, Ibu Dwi Heni Kristiana, alamat Yuni Bokoran, Saburan, Wonosobo. Warga gereja GKJ Wonosobo Timur, Pepandan Yuni. Kepada Bapak dan Ibu Majelis GKJ Wonosobo Timur, kami mohon doa restu semoga anak tersebut berguna bagi kehidupan gereja, bangsa, dan negara. Demikian warta gereja GKJ Wonosobo Timur tanggal 6 Desember 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terjadi padaku sejak di hari hatiku, ada terang dalam hati dan harap penuh sejak di hari hatiku, sejak di hari hatiku, sejak di hari hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak dia di hatiku, sejak dia di hatiku, sejak dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita
sejak Yesus di hatiku.